Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Usman, mahasiswa program studi sistem informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan atau melakukan cara bagaimana supaya kita membuat suatu array 3 dimensi di Java, yaitu di NetBeans IDE. Gimana caranya? Yang pertama kita harus membuat suatu data dulu. Lalu kita hapus komen-komennya. Kalau tidak dihapus juga tidak apa-apa, karena ini sekedar supaya tidak membuat bingung ya. Jadi caranya itu gampang sekali. Itu pertama kita harus membuat suatu variabel, itu integer suatu variabel. Kita akan membuat suatu variabel, misalnya karena kita akan membuat 3 dimensi, jadi kita memakai 3 kolom ya. Lalu kita buat variabelnya misalnya array 3 dimensi. Membuatnya array 3 dimensi. Jadi kita ulang, kita buat lagi array integer. Kita buat array integer. Bisa juga itu langsung dibuat kita langsung masukkan ke program ya, karena kita di sini membuat suatu array 3 dimensi. Bisa juga langsung karena kita membuatnya, kalau saya punya itu dia 3 dimensinya ada dua layer, dan dua-duanya itu berbeda. 3 layar ya, maksud saya 3 layar dan berbeda barisan kolomnya. Ya, kita harus buat pertama ada layarnya sendiri, itu layar, kita membuat layarnya di sini. Nah, di sini kita membuat layar ya. Lalu di sini juga setelah kita membuat layar, kita membuat barisnya. Itu layar pertama itu ada 3 baris. 3 baris layar, 3 baris. Ya. Di sini juga saya membuatnya di layar kedua itu ada 2 baris. Di sini ada 2 baris ya. Kalau di layar ketiga itu barunya 2 baris. Kalau di layar ketiga di sini adalah 2 baris. Kenapa kita buat begini? Karena kita akan membuat suatu 3 dimensi yang dimana kita akan membuatnya di Java. Nah, untuk angka-angkanya sendiri itu saya sudah punya angka sendiri, karena ini udah dibagi ya di grup itu. Jadi angka saya itu adalah yang pertama 16, baris pertama 26, baris kedua adalah 134, terus 88, terus yang baris kedua itu 236, terus 44, terus 113, terus baris ketiga itu adalah 133, lalu 1313, lalu 612. Nah, untuk layar kedua itu adalah layar kedua saya itu adalah angkanya 335 pertama ya, 335, terus 227,
lalu 81. Terus baris yang kedua angka-angkanya itu adalah 126, 26, terus 81, 174, 88, 174 sama 88. Terus yang layar ketiga itu dia cuma 2 kolom ya, tapi ada 3 baris. 81, terus 113, 336, lalu yang kedua, yang terakhir itu adalah 612 sama 53. Jadi ini adalah layar yang akan saya buat, atau 3 dimensi yang akan saya buat ya. Ada 3 dimensi yang akan saya buat. Jadi untuk kita menampilkannya itu, membuat suatu array 3 dimensi, itu kita langsung memakai for. Langsung saja kita memakai for. Maaf ya, tunggu. Ya, harusnya di sini ada titik koma ya. Karena di sini saya melihat angka-angkanya kembali. Nah, harusnya di bawah ada titik komanya. Karena kalau tidak dipakai titik koma ya pastinya error. Jadi kita pakai for. Kalau isinya integernya itu yang pertama integer layar sama dengan 0 titik koma, lalu kita masukkan variabel, jika variabelnya ini ya, array 3 dimensi. Karena saya memasukkannya variabelnya itu adalah array 3 dimensi. 3 dimensi. Lalu setelah itu kita langsung .length, lalu kita titik komanya lagi. Mohon maaf, ketika di sini layarnya itu harusnya layar jika lebih besar atau lebih kecil daripada array 3 dimensi, maka range terus layarnya plus. Jangan lupa setelah itu kita membuat kolom kerawat lagi, karena kalau tidak itu bisa error ya. Terus yang kita di sini memakai 3 lapisan for ya, karena ada 3, yaitu tebalnya atau layarnya, terus kolom dan baris. Kedua yang harus kita buat adalah kolomnya, integer kolom, integer baris, maksudnya baris sama dengan 0 titik koma barisnya. Jika baris lebih kecil daripada array 3 dimensi, .length, koma. Mohon maaf, di sini harusnya ada ini ya, layar koma, terus baris plus, jangan lupa plusnya. Lalu kita tambahkan lagi ya, kolom kerawalnya, karena sekali lagi titik yang mungkin akan baik.
saya lanjutkan bahwa setelah kita membuat for seperti yang pada saya praktikan tadi, yaitu kita membuat for-nya itu 3 lapis ya, untuk for layernya, terus for barisnya, terus for kolomnya. Lalu setelah kita membuat for kolom itu langsung kita outputkan, itu kita pakai dulu sistem kayak ada batasnya begitu. Kita harus memakai batas supaya kan lebih kelihatan rapi. Nah, kenapa tadi ada error? Karena di sini saya lupa membuat integer, karena itu sangat berpengaruh di running nanti. Jadi coba saya run lagi. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi kita telah membuat suatu array 3 dimensi, di mana yang array pertama itu atau layar pertama itu ada 3 baris sama 3 kolom, yang kedua ada 2 baris sama 3 kolom, terus yang ketiga itu 3 baris sama 2 kolom. Jadi untuk itu mungkin cuma itu yang saya bisa jelaskan. Dari Taufik Walida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.